Nah, treasurer itu namanya bendahara, gitu ya. Sedangkan controller itu adalah supervisor, ya, atau juga pengawas. Nah, kalau di dalam di bank itu kan, yang ngawasi teller siapa? Controllernya, gitu kan, supervisornya, ya kan. Kalau misalnya terkait dengan tata kelola keuangan, yang berkaitan dengan arus kas masuk dan arus kas keluar, nah itu dikelola oleh yang namanya treasurer, itu disebut dengan bendahara, ya. Nah, jadi di sini bagaimana peranan dari kinerja keuangan, ya, pihak-pihak manajemen keuangan itu dibantu, ya, oleh yang namanya controller and treasurer. Nah, jadi dalam sebuah perusahaan apabila controller dan treasurer ini ada, gitu ya, maka peranan dari pelaporan keuangan secara eksternal, kemudian juga sistem pengendalian manajemen, ya, dan juga pengendalian internal. Maka dalam hal ini controller menjalankan pengawasan, ya, pengawasan atas penyajian yang namanya laporan keuangan dan pengendaliannya. Nah, itu fungsi dan kedudukan yang namanya controller dalam sistem pengendalian manajemen, terutama bagian pihak manajemen keuangan, ya. Sedangkan bendahara, gitu ya. Nah, bendahara di sini dia mengelola keuangannya. Jadi kalau di pemerintahan itu ada bendahara penerimaan, ada bendahara pengeluaran, ada bendahara umum, gitu kan. Nah, jadi di dalam perusahaan namanya treasurer. Nah, jadi treasurer di sini bisa memberikan, ya, mengelola keuangan perusahaan dan juga mengelola risiko, ya, terutama risiko atas investasi atas modal yang sudah ditanamkan oleh pihak investor. Jadi yang menghandle-nya adalah treasurer namanya, gitu ya. Jadi situ managing capital katanya. Nah, ini perbedaan, ya, antara controller dengan treasurer di dalam sistem pengendalian manajemen keuangan perusahaan, Bapak Ibu, ya, jadi sekalian. Dan kalau kita lihat, inilah peranan dari controller secara khusus, ya. Jadi controller itu jabatannya adalah mendesain, ya, dan juga mengoperasikan dan juga mengendalikan, ya, dan mengendalikan sistem operasi perusahaan. Ya, jadi supervisor lah um, mensupervisi seluruh catatan akuntansi perusahaan, ya. Jadi mana jurnal, mana kwitansi, mana faktur, apakah sudah bernomor urut, apakah sama dengan jumlahnya, maka itu dikendalikan oleh yang namanya controller. Dan dalam penyajian laporan keuangan, ya, kepada para pemangku kepentingan, nah ini dikendalikan oleh yang namanya controller, ya kan. Mau penyajiannya pada saat RUPS, rapat umum pemegang saham, ya kan, mau rapat apa misalnya interim, ya, penyusunan laporan keuangan interim, itu siapa yang bisa menghandle-nya, bisa mengendalikannya, yaitu controller. Ya, dan begitu juga menyajikan analisa laporan kinerja. Nah, jadi itu siapa yang mengendalikan? Controller, ya, dan juga memberikan dukungan kepada para manajer untuk menginterpretasikan atas laporan mereka. Nah, itu peranan dari yang namanya controller. Kemudian juga controller di sini fungsinya adalah menganalisa program. Nah, jadi apakah program itu berjalan baik, apakah program itu tidak berjalan, gitu kan? Apakah program itu sudah didukung oleh anggarannya, gitu kan? Apakah dari suatu program itu sudah dilakukan konsolidasi dengan perencanaan dari berbagai segmen bisnis yang ada secara menyeluruh dengan anggaran tahunan. Nah, itu menjaminnya siapa? Controller, gitu ya. Begitu juga mensupervisi, ya, mensupervisi kegiatan internal audit, ya, dan juga pengendalian akuntansi serta memvalidasi informasi, yaitu kedudukannya dilakukan oleh yang namanya controller. Lantas juga controller memberikan apa, ya, mengaudit kinerja operasi, ya, atau juga operational audit yang itu dilakukan oleh controller, ya. Begitu juga mengembangkan personel, ya, personel dari pengendalian organisasi. Nah, itu dilakukan oleh yang namanya controller tadi, ya, supervisor, ya. Sedangkan fungsi bendahara, apa fungsi bendahara? Ya, fungsi bendahara itu berkaitan dengan hal uang, kan, dan juga investasi yang sudah ditanamkan oleh investor. Jadi sejauh mana
ya kan, investasi yang sudah ditanamkan, gitu kan, itu menghasilkan cash flow positif, gitu kan, bagaimana mengendalikan cash flow negatif, ya, bagaimana membuat sistem pendanaan, ya, bagaimana prioritas anggaran, ya, bagaimana pembiayaan yang paling prioritas. Nah, supaya berjalan efektif, maka itu dikendalikan oleh yang namanya treasury, gitu ya. Jadi treasury itu kedudukannya adalah financing, cash planning, dan juga berhubungan dengan para investor perusahaan, gitu ya. Nah, itu berarti sangat sangat penting sekali lah ya, kedudukannya sangat vital ya, karena berhubungan dengan investor, gitu ya, berhubungan dengan pihak bank yang mendanai modal perusahaan, gitu ya. Lantas juga manajemen keuangan. Nah, manajemen uang, gitu ya. Jadi mulai dari uang masuk, uang kas keluar, gitu kan, mendepositokan uang, gitu kan, di bank mana, gitu kan. Nah, itu bendahara, ya, yang bertugas. Begitu juga mengelola piutang, ya, account receivable (AR), ya. Kemudian mengelola AP, apa itu? Account payable, utang, ya. Kemudian juga penagihan, ya kan. Kemudian juga melakukan pembayaran. Itu siapa yang punya kerja? Bendahara, ya. Begitu juga mau pinjam, kemudian juga mau invest, apakah mau diinvest surat berharga, maka yang menghandle-nya adalah treasury, gitu ya. Dan juga berkaitan dengan manajemen risiko. Nah, jadi mengasuransikan perusahaan, ya, kemudian juga memberikan pendanaan dana pensiun, gitu, mengelola dana pensiun perusahaan, itu siapa? Treasury, ya, bendahara, ya. Kemudian, nah, inilah dari Departemen Pengendalian itu, gitu ya. Jadi dengan kata lain, controller itu punya banyak bawahan. Ya, bawahannya siapa? Bagian sistem informasi di bawahnya. Artinya controller itu mengawasi banyak bidang, ya. banyak banyak meja. Mulai dari bagian sistem informasi, bagian accounting, ya, bagian budgeting, ya, bagian internal audit, ya, bagian sistem administrasi, gitu kan. Kemudian juga proyek-proyek khusus, gitu ya. Nah, itu yang mengawasi siapa? Para supervisor, ya, para supervisi atau disebut dengan controller. Apalagi accounting, ya, accounting itu banyak kerjaannya, mulai dari managerial accounting sampai financial accounting, ya. Managerial accounting itu menghitung akuntansi biayanya, menghitung persediaannya, menghitung membuat atau membeli, gitu kan, menghitung payroll-nya, melakukan konsolidasi, ya, melakukan perhitungan tax return. Nah, itu bidang accounting, semuanya diawasi oleh yang namanya controller sini. Nah, dan hubungannya, gitu ya, bagaimana hubungannya dengan yang lain? Nah, ini. Jadi kalau hubungannya dengan yang lain, dengan divisi, dengan segmen, misalnya kalau tadi katanya controller itu bawahannya bagian keuangan, gitu kan? Lantas di mana sih kedudukannya dengan pimpinan? Kedudukannya dengan manajer operasi, ya kan? Bagaimana kedudukan dengan manajer produksi? Nah, jadi jawabannya di sini adalah controller itu tanda merah itu, ya, tanda merah divisional controller. Jadi hanya pada area bidang hal-hal yang mencakup keuangan, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, ya. Jadi controller itu hanya berkaitan dengan divisi yang berkaitan dengan treasury, dan juga apa ya, dan juga berkaitan dengan yang berkaitan dengan menganalisa kegiatan yang sudah dilakukan, terutama berhubungan dengan aspek keuangan. Karena udah jelas tadi kan, yang namanya controller itu adalah corporate financial management role. Nah, ini ya. Jadi bagian dari itu dia. Jadi atasannya adalah chief financial officer. Nah, ini ya. Atau vice president finance. Nah, jadi orang di atas orang bagian keuangan, ya. Nah, jadi kalau dikatakan bagian yang lain, ya, dengan divisi lain, dengan segmen yang lain, tidak, ya. Jadi tanggung jawabnya hanya tanggung jawab pada bidang keuangan. Bidang keuangan kepada top manajemen. Nah, kira-kira demikian, ya. Dan fungsi controller di sini adalah sebagai fungsi staffing. Ya kan, kalau kita ingat di dalam
pengantar manajemen itu ada fungsi staffing. Apa itu fungsi staffing? Yaitu mengendalikan desain dan juga mengoperasikan dan juga mengendalikan sistem informasi, ya. Kemudian juga menggunakan, ya, sisa-sisa informasi untuk pertanggungjawaban kepada pihak manajemen, ya. Dan juga controller, ya, dapat memberikan rekomendasi. Ini, ya, yang perlu kita garis bawahi. Ya. Controller itu bisa membuat rekomendasi atas tindakan kepada manajemen. Apa yang mau dilakukan manajemen tahun depan, apa yang harus dilakukan pihak manajemen 2 tahun ke depan, gitu ya. Nah, itu saran dan masukan dari controller. Akan tetapi, ya bukan membuat keputusan manajemen. Nah, jadi bukan membuat keputusan, tapi hanya memberikan masukan. Nah, jadi dengan kata lain, controller ini hanya supervisi aja. Ya, jadi dikatakan controller itu bukan membuat keputusan. Keputusan itu siapa? Top manajemen, ya. Nah, jadi seorang controller itu berdasarkan pengetahuannya dalam area lingkup bisnis perusahaan yang sudah dipelajarinya, dia hanya kewenangannya memberikan saran dan masukan saja, ya. Nah, ini. Kemudian ada 2 tanggung jawabnya, ya. Tanggung jawabnya meliputi apa? Ya, tanggung jawabnya meliputi pertanggungjawaban jasa manajemen. Jadi pertanggungjawaban jasa manajemen termasuk adalah, ya, bagaimana keefektifan dalam pengambilan keputusan yang sifatnya lokal dalam lingkup bisnis. Nah, ini, ya, perlu kita garis bawahi, dalam lingkup global, gitu, ya. Dan kalau hubungannya yang lain, ya, yang dikatakan dengan hubungan dotted line. Nah, hubungan yang dikatakan dengan dotted line di sini yaitu adanya desentralisasi fungsi supervisor. Ya, jadi itulah namanya dotted line, ya. Jadi dotted line itu bagaimana top management, gitu kan, itu punya divisi pengendali yang namanya corporate control department, gitu kan, di mana corporate control department dengan salah satu dari divisi, yaitu dikatakan dengan divisi keuangan. Nah, ini punya bawahan lagi yang namanya divisional controller. Nah, sehingga garis-garisnya tidak garis merah tebal, gitu ya, tetapi garis merah putus-putus. Ya, garis merah putus-putus artinya pihak controller, pihak corporate control management departemen itu dengan divisi controller itu punya hubungan yang tidak langsung, gitu ya. Sedangkan yang tidak, tanda panah yang tidak putus, itu punya hubungan yang langsung. Nah, itu pengertiannya, ya, antara garis-garis dengan tanda merah, ya. Jadi dengan kata lain, kalau dia divisional control itu memang bawahannya langsung dari pihak manajemen keuangan, gitu ya. Sedangkan corporate control tidak berhubungan langsung, tapi punya relasi, ya, relasi tanda panah pecah, ya. Dan berkaitan dengan laporan keuangan dan juga internal, pertanggungjawaban internal, ya, maka dalam hal ini menjamin, gitu ya, bahwasanya informasi keuangan dari kegiatan bisnis perusahaan itu sudah berjalan akurat, ya. Sudah dikendalikan tata kelolanya, ya, dengan kebijakan perusahaan dan juga prosedur perusahaan, ya. Jadi cakupannya di sini meliputi tindakan tindakan controller sebagai polisi, gitu ya, atau sebagai pengawas lokal, ya, dari corporate office, ya, dari kantor perusahaan. Nah, jadi dengan kata lain independensinya dituntut yang namanya controller ini, gitu ya. Karena controller ini menghandle banyak bidang tadi, kan, mulai dari MIS, pajak, ya, dan sebagainya. Jadi dia harus independen, ya. Dan kalau misalnya solid line relationship kebalikan dari apa, ya, dotted line. Ya, jadi kalau dia dotted line tadi tanda panahnya adalah di mana pihak corporate control department itu punya bawahan langsung, gitu ya, yaitu namanya divisional controller. Sedangkan di divisi XYZ, nah ini dia tidak bertanggung jawab secara langsung. Ini dikatakan dengan solid line, ya. Jadi bagaimana pembagiannya? Pembagian apa? Pembagian tanggung jawab, ya, dan juga pembagian loyalitas. Maka di sini
pihak controller dalam unit bisnis itu memprioritaskan ya pekerjaan dan juga loyalitas terkait dengan perubahan pelaporan gitu ya. Jadi sini sentralisasi gitu ya atas fungsi pengendalian ya. Jadi terjadinya sentralisasi yaitu hubungan langsung tadi tanda merah. Jadi kalau dikatakan solid line gitu ya, itu beda dengan dotted line. Ya kalau dia dotted line tadi kalau dia solid line ya dari divisi atas langsung berhubungan ya. Kalau dia dotted line ya bisa apa ya tanda garis putus-putus gitu ya. Jadi di sini dengan kata lain adanya corporate spy. Ya, jadi kalau udah dikatakan dengan corporate spy, baik itu solid line maupun juga apa ya solid line maupun juga dotted line gitu ya, itu saling mengawasi udah akhirnya. Nah, jadi terbentuklah yang namanya perwakilan, ya perwakilan dan juga saling mengecek dan juga saling menindak, gitu ya, policeman. Nah, sehingga tujuannya apa? Ya tujuannya ada saling punya tanggung jawab, gitu ya. Harus masing-masing itu akan punya loyalitas atas pekerjaannya. Kira-kira demikian. Dan kalau dia desentralisasi dari fungsi controller itu, gitu ya, maka dotted line itu yang ada di fungsi pengendalian, maka solid line di sini adalah sebagai unit manajernya. Jadi sebagai suatu bentuk pembuktian ya atas tanggung jawab kegiatan pada jasa manajemen. Ya. Jadi bentuk kepercayaannya berupa disebut dengan business unit LE. Nah, di PDF-nya bisa dibaca itu secara ringkas ya. Bisa juga diterjemahkan, silakan ya, per bab. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Pak, izin bertanya. Baik, Untuk tugas yang tadi UAS kan, kami kan 13 orang, Pak. Berarti nanti ada satu kelompok yang 3 orang ya, Pak? iya, kalaupun nanti tugasnya 7 gitu kan, ada nanti 1 orang gitu kan. Ya, artinya Oh, ya. ada satu kelompok yang 3 lah gitu kan. Itu aja. Oh iya, Pak. Berarti ada yang satu kelompok 3 orang ya, Pak? Iya, Dan boleh, nggak usah sesuai urutan absen boleh kan, Pak? boleh. Nanti kesepakatan aja mau pilih mana temannya boleh. Tergantung kesepakatan kelas ya. Iya, baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Tujuannya supaya nanti UAS-nya kita masing-masing sudah punya punya luaran yang dalam hal ini bisa diberikan kontribusi kepada USU ya. Kemudian juga dalam hal ini corporate desire ya berupa exercise type control gitu ya. Jadi sebagai alat tes gitu ya. Jadi perusahaan itu menggunakan kalau dalam bentuk baik itu sentralisasi maupun juga desentralisasi gitu ya, maka ada pilot test gitu ya, atau disebut dengan exercise type control. Dan dalam mengimplementasikan sistem pengendalian yang seragam gitu ya di antara unit bisnis gitu ya, maka itulah nantinya kedudukan kontrol itu, baik itu sistem sentralisasi maupun juga sistem desentralisasi. Ya. Kemudian juga tercapainya skala ekonomi dalam bentuk pengendalian, ya artinya kalau dia tercapainya skala ekonomi, ya masing-masing itu ada ukuran yang namanya ukuran efisiensi, gitu ya, ukuran hebat atau tidak hemat, gitu kan, efektif atau tidak efektif, gitu kan. Dan bagaimana kecepatan dalam pengendalian atas perubahan, gitu ya. Yang artinya sini setidaknya bisa mengerem, bisa melaju, ya bisa cepat, gitu ya, dalam mengendalikan perubahan prosedur. Lantas bagaimana hubungannya antara hubungan dengan corporate controller. Jadi corporate controller itu adalah fungsi pengendalian makna lainnya. Fungsi pengendalian di sini adalah ya fungsi mengembangkan mengembangkan sistem informasi. Ya, kemudian juga mendapatkan atau juga menagih informasi. Kemudian juga mengembangkan teknik ya atau juga kinerja yang berhubungan dengan unit bisnis ya. Kemudian juga berhubungan dengan
prosedur formal ya, atau juga prosedur informal. Jadi memang corporate controller ini mengevaluasi kedudukan apa ya secara fungsional ya. Dan ada tugas tambahan ya. Tugas tambahan ya, tambahannya adalah mengendalikan ya, bagaimana mengendalikan controller itu. Ya, controller itu juga manusia gitu kan. Tentu saja dia bisa dievaluasi. Ya, kalau dia dievaluasi, maka caranya bagaimana? Ya, ada internal auditor ya, ada komite audit yang mengawasi kinerja controller tadi gitu ya. Kemudian siapa lagi yang mengawasinya? Ya, personel, pegawai gitu ya, yang dalam hal ini sudah terseleksi. Kemudian juga yang mengawasinya apa? Sistem insentif. Nah, jadi kalau udah sistem insentifnya bagus, ya, maka rewardnya bagus, dia maka dampaknya kepada performance. Ya, jadi performance yang baik. Kemudian peranan auditor di mana? Apa hubungannya auditor itu dengan controller? Apa hubungannya auditor itu dengan apa tadi misalnya treasurer? Nah, auditor yang itu disebut dengan internal audit function itu beroperasi kapasitasnya sebagai staff. Yalah, karena auditor itu kan apalagi internal auditor. Ya, internal auditor tanggung jawabnya kepada direktur ya, secara internal. Nah, makanya dikatakan dia staff internal auditor. Ya kan? Jadi staff internal auditor itu memberikan laporan kepada organisasi yang lebih tinggi ya. Yang dalam hal ini mulai dari controller sampai juga vice president finance. Nah, jadi dengan kata lain, auditor itu membuat laporan audit, yang membuat laporan kinerja disebut dengan compliant audit, ya kan, dan juga membuat laporan kesesuaian, ya, sesuai atau tidak sesuai. Nah, jadi 3 hal ini fungsi auditor, bisa membuat menyusun laporan audit keuangan, ya, bisa menyusun laporan adanya pelanggaran SOP atau tidak adanya pelanggaran SOP, sampai pada mengaudit kinerja. Itu tugas auditor ya. Dan benefit dari audit itu adalah kredibilitas. Ya. Jadi kalau kita udah di audit memang lebih kredibel ya laporannya. Sudah pasti ya. Dan untuk mengantisipasi dari audit ya maka harus tingkatkanlah yang namanya motivasi ya. Motivasi untuk tindakan legal, tindakan etik dan juga tindakan hal-hal yang menarik bagi perusahaan ya atau juga owners. Nah, itulah ya yang terkait dengan ya bagaimana pengendalian secara umum atas perusahaan oleh yang namanya controller and auditor. Ya. Dan udah jelas kita bedakan ya, di mana kedudukan controller dengan auditor tadi, apa saja fungsinya masing-masing sudah kita lihat ya. Nah itu, sederhana aja ya. Nanti bisa dibaca kembali ya e-booknya ya. Dan papernya juga bahannya dari e-book yang sudah saya berikan. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, berdiskusi, silakan diberikan kesempatan. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya. Dan nanti video perkuliahannya saya share ya untuk ini. Ya, baik. Saya kira itu saja perkuliahan kita. Dan saya ucapkan selamat sore ya. Salam sehat semuanya ya. Sukses. Sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore Pak, terima kasih Pak. Sore Pak, terima kasih Pak.